Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah syukran katsiran bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa fazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan. Kajian kita pada hari ini tentang bagaimana menjadi orang kaya. Wah, itu dia. Jadi kalau mau jadi orang kaya itu tanya dulu, kita ini sudah kaya atau belum? Jadi sebetulnya kita yang hadir di masjid ini kaya semua. Kita ini orang kaya semua ini. Ciri-ciri orang kaya itu punya kesempatan untuk beribadah. Betapapun harta orang banyak, tak sempat beribadah itu tidak kaya. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Orang yang pada hakikatnya yang sebenar-benarnya kaya, kata Rasulullah, bukanlah orang yang melimpah hartanya, walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang sebetul-betulnya kaya itu tenang jiwanya untuk beribadah. Jadi beribadah itu tenang di masjid. Seperti apa tenangnya? Bapak Ibu dalam masjid seperti tenangnya ikan di dalam air. Tenang ikan itu. Itu kaya. Sebaliknya orang yang tidak kaya itu di dalam masjid seperti burung di dalam sangkar, gelisah saja mau keluar. Jadi kita ini termasuk orang yang kaya, kaya diri, ghinan nafsi. Apa yang dimaksud dengan kaya diri itu? Orang yang selalu tenang, tenteram jiwanya. Sehingga kita inilah sebetulnya orang yang kaya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang hormat, bagaimana caranya supaya kaya? Pertama, harus minta doa kepada ayah dan ibu. Jadi orang-orang Cina saja yang tidak beragama Islam itu katanya ayah dan ibunya itu induk kekayaan. Jadi sekali berapa waktu itu dia bawa, dia suapkan ibu-ibunya sudah tua yang sudah di atas roda, disuap. Kenapa? Ini hoki lah katanya, hoki. Menyiapkan orang tua itu, hormat kepada orang tua itu adalah sumber kekayaan dunia bagi dia, sumber ketenangan. Nah, jadi kalau kita ingin kaya, dapatlah ridho orang tua atau ridho orang yang menjadi teman dari orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, siapa temannya? Kita menyenangi temannya, menyenangkan dia, itu bagian dari ridho orang tua kita. Ada ibu-ibu di daerah Kampar pemarah kepada anaknya, tapi marahnya itu ucapannya selalu berisi doa. Dia pemarah. Saking marahnya ke anaknya, apa katanya? Dilantak di kayu lawan anak. Dia marah, tapi ucapannya baik. Memang kaya anak. Masyaallah, kaya. Dibandingkan orang-orang lain di kampung itu, daerah itu, dia kaya. Jadi ucapan ibu-ibu merupakan doa. Ucapan dari bapak-bapak adalah doa terhadap anak dan keturunannya. Jadi janganlah sekali-kali mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak, keluarga ya. Nah, karena itu menjadi doa apalagi kalau berulang-ulang.
Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu didoakan oleh orang tuanya menjadi kaya raya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar bu? Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf dengan 10 sahabat Nabi yang lain lewat, hadza ahlul jannah, hadza ahlul jannah, kata Rasulullah. Dia adalah nantinya penghuni surga. Jadi Abdullah bin Auf ini orang Quraisy, orang Mekah, Quraisy. Dia ini sangatlah mencintai ibunya, hormat kepada ibunya. Tapi sayang ibunya itu tidak lama umurnya. Jadi katanya sedikit kesempatan dia berbakti kepada ibu bapaknya. Beruntunglah katanya orang-orang yang panjang umur orang tuanya, baik ayah maupun ibu, kesempatan untuk mendapatkan kekayaan dunia dan akhirat itu panjang bagi orang yang sampai sempat menyuapkan, menggendong orang tuanya. Luar biasa. Nah, jadi doa ibu itu, doa ibu bapak sangat penting sekali. Nah, karena itulah hadis Nabi yang lain menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu dan ayah. Artinya bukan persis di bawah telapak kaki, tidak. Artinya yang orang hormat, tunduk, merasa di bawah kendali ayah dan ibu. Nah, itu orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Abdurrahman bin Auf, beliau ini selalu pula didoakan oleh Rasulullah. Kekayaannya banyak. Pada satu kali kata Rasulullah, tidak ada gunanya kekayaanmu, engkau berikan semuanya kepada orang lain. Diberikannya kurma, diberikannya begitu banyak buahnya, diberikannya kepada orang lain, dan dia akhirnya membeli kurma orang lain, dijualnya, bukan kurmanya sendiri. Jadi pada satu kali di Madinah, dia berniat untuk membeli kurma-kurma yang ada, punya sahabatnya juga, tapi kurma yang dibeli itu sedikit agak lambat diambil, jadi agak bermasalah, agak masam sedikit dibandingkan dengan yang lain, tapi masih bisa dimakan. Nah, dibeli itu semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah dibeli, kurma-kurma lain tidak ada datang, hanya kurma yang dia beli itu. Pada satu kali dari sudut Madinah datang orang mencari kurma. Kata Abdurrahman bin Auf, ada kurmanya, tapi sedikit agak asam dibandingkan dengan yang lain. Itu yang kami cari, katanya. Itu yang mahal. Kenapa? Untuk membuat satu obat diperlukan kurma yang lama. Agak diasamkan sedikit. Masih ada, masih. Malah dibeli harganya oleh sahabatnya itu 3 kali lipat dibandingkan dia beli pertama. Wah, naik lagi kekayaannya. Jadi itu kalau berkah itu dah dikasih pun kepada orang lain, datang pula kekayaan dalam bentuk yang lain. Akhirnya seumur hidupnya kaya terus. Itu Abdurrahman bin Auf. Nah, terjadilah peristiwa hijrah. Harus hijrah seluruh para sahabat dari Mekah ke Madinah. Termasuklah Abdurrahman bin Auf. Ketika akan pindah itu, kata Rasulullah, tidak boleh dibawa kekayaan-kekayaan semua. Tinggalkan, hijrah, bawa badan dan pakaian saja. Ditinggalkan itu oleh Abdurrahman bin Auf, kekayaannya yang begitu banyak di Mekah. Bahkan banyak keluarganya yang dia tinggalkan. Berangkat dengan tangan kosong ke Madinah. Nah, sampai di Madinah orang tahu peristiwanya. Abdurrahman bin Auf ini orang kaya, tapi ditinggalkannya kekayaan demi cinta kepada Rasulullah.
tidak bawa apa-apa. Maka para sahabatnya kaum Ansar di Madinah menawarkanlah kepada Abdurrahman bin Auf, menawarkan bantuan harta. Tidak mau dia menerimanya. Jadi katanya tidak usah, aku tidak usah kalian berikan infak, sedekah, diterima saja dengan baik, sudah bisa. Nah, jadi apa yang perlu kami bantu kepada kamu dan sahabat ketika hijrah? Apa yang perlu dibantu? Jawab Abdurrahman bin Auf, satu saja perlu dibantu. Apa? Tunjukkan saja kepadaku jalan ke pasar. Ditunjukkan jalan ke pasar, sampai di pasar saya akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan bakatku. Memang berbakat dia. Iya, sampai di pasar dia menolong-nolong orang saja, menolong orang jualan. Terserah dapat makan jadilah. Nah, lama-kelamaan dia tahu di pasar itu apa yang paling laku, dari mana dapatnya dan siapa konsumennya, siapa yang akan menggunakan barang-barang yang diperlukan itu. Nah, baru 6 bulan dia sudah mulai dia dapat tempat sendiri. Sampai setahun malah dia beli tempat itu sendiri. Nah, begitulah bakatnya berkah sehingga kekayaannya lama-kelamaan melimpah ruah dan dia menguasai akhirnya pasar di Madinah itu. Jadi dia beli lagi satu lahan kosong di sebelah pasar itu. Lahan kosong itu tidak dimanfaatkan orang, dia beli. Dia buatlah tempat berjualan di sana dan dia sewakan pula kepada temannya yang lain dengan lebih murah daripada pasar semula. Akhirnya orang ramai ke situ, berbondong-bondong ke situ karena murahnya itu. Dan kemudian dia suka bersedekah. Jadi orang senang kepada dia itu. Orangnya suka bersedekah. Jadi kalau ingin kaya, bagaimana? Doa ibu jangan lupa. Sudah itu harus rajin bersedekah. Yang ketiga, bakatnya itu, bakat dagang atau bakat apa saja yang kita punya harus disalurkan dengan cara yang baik. Nah, 3 ini modalnya sehingga menjadi orang yang kaya raya yang menyumbang kepada Islam yang sangat banyak sekali.